Apalagi yang konyol ya, yang gua catat ya, penjelasan dari salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri itu menurut gua blunder. Justru memperkuat apa persepsi kolektif yang tadi. Apa penjelasannya? Penjelasannya kira-kira begini, kenapa diributin? Karena dulu Presiden Soekarno juga mengirimkan karangan bunga kepada kakeknya Kim Jong Un yaitu Kim Il Sung. Kenapa gue bilang blunder? Karena ini ketahuan gak ngerti konteks. Oke, gue pengen ngobrol tentang mantan idola gue, ya, yaitu Pak Mahfud MD. Dulu idola banget gue sama dia, ya, karena wih ini orang kritis ya, ahli hukum tata negara lagi ya. Itu puncak kekaguman gue itu waktu Pak Mahfud jadi ketua MK, wah itu sosok yang menurut gue keren banget gitu. Ya, tapi people change ya. Mungkin Pak Mahfudnya berubah, mungkin pandangan gue tentang dia juga berubah. Akhir-akhir ini gue gak terlalu ini sih. Ya kadang-kadang agak ilfeel bahkan. Sorry Pak Mahfud ya, jangan marah ya. Ya walaupun belakangan nih gue lihat Pak Mahfud kembali mulai agak-agak kritis ya. Terakhir kalau gue gak salah Pak Mahfud ngomentarin cacat prosedur di dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ciptaker atau Undang-Undang Cilaka ya. Gara-gara apa? Gara-gara lu tahu kan 812 halaman dikirim sama DPR ke pemerintah, ke presiden buat di signing. Ternyata kemudian dokumen yang diterima oleh beberapa ormas termasuk MUI gitu ya dari apa? Dari Sekretariat Negara itu berubah menjadi 1000 berapa ya? Kalau gue nggak salah 1157 apa ya? Dan ternyata memang di Tenggarai ada beberapa perubahan. Terus Pak Mahfud bilang nih kalau sampai ada perubahan pasca pengesahan itu katanya ya apa ya tepatnya itu cacat prosedur apa gimana lah kira-kira begitu. Ya gue berharap hari-hari yang akan datang mudah-mudahan gue kembali melihat Pak Mahfud yang apa open mind yang kritis gitu ya, Pak Mahfud yang kemarin-kemarin bikin gue fall in love. Oke guys, yang gue mau bahas ini adalah tweetnya Pak Mahfud udah agak lama ya. Tapi masih di bulan ini ya, berarti hitungannya belum terlalu lama ya. 11 Oktober, 11 Oktober, berarti 2-3 minggu yang lalu. Ini ada beberapa tweet ya, gue bacain. Ini tweet dia yang pertama 11 Oktober dia bilang begini. Ada meme bulan September, apa nih? Ada meme bulan September dalam ribut-ribut film G30S garis miring PKI. Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut undang-undang Ciptaker dituduh pro kapitalisme. Titik. Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Friedrichs ya tentang pragmatic society. Terus di tweet berikutnya masih di hari yang sama, Pak Mahfud bilang gini, mungkin karena konsep implementatif Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintah selalu dituding menyeleweng dari Pancasila. Apa iya semua ya? Seingat gue enggak sih ya. Ntar kita lihat ya. Bung Karno yang dikenal sebagai penggali Pancasila pun dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila. Soeharto juga begitu. Apa iya gitu ya? Presiden-presiden sesudahnya juga dibilang begitu. Maksudnya menyeleweng dari Pancasila. Nah kemudian biasa ada pro-kon segala macam ya ditanggapi oleh banyak orang termasuk wakil ketua MPR, di situ ada polemik dan seterusnya. Gua nggak mau bahas itunya. Ya, dua tweet ini yang gua mau kupas dalam perspektif gua tentunya ya. Lu boleh kasih komentar setuju apa enggak di kolom komentar ya. Gini menurut gua. Gua itu trainer. Ya mungkin beberapa udah tahu ya, gue punya perusahaan di bidang pengembangan SDM lebih banyak di soft competencies. Nah gue trainer utamanya dan salah satu materi yang banyak gue ajarin adalah tentang communication. Oke. Nah, ada satu golden rules penting, golden rules of communication. Golden rulesnya tuh banyak ya, tapi satu yang sangat penting adalah tentang esensi komunikasi. Esensi komunikasi itu bukan pada apa yang disampaikan oleh sender. Tapi apa yang dipahami oleh receiver. Itu golden rules-nya. Ya jelas ya kalau kita communicate nih kayak gue sekarang nih gue jadi sender dan lu semua yang menyimak video ini adalah receiver.
Nah teorinya mengatakan, golden rules-nya mengatakan esensi komunikasi itu bukan pada apa yang gua sampein, tapi pada apa yang lu berhasil tangkap atau lu berhasil pahami dari celotehan gua ini. Kira-kira gampangnya gitu. Nah kalau kita berpegang pada rules itu, ya agak heran nih kalau Pak Mahfud bingung. Misalnya betul misalnya ya masyarakat menganggap sempat atau ada sebagian yang menganggap pemerintah cenderung dekat ke komunisme atau pemerintah cenderung dekat ke kapitalisme, ya itu tafsir, itu meaning, ya itu understanding yang ditangkap oleh masyarakat dari sinyal-sinyal komunikasi yang dikirimkan oleh pemerintah. Nah kalau kembali ke teori tadi guys, sender itu nggak pernah salah. Iya dong, karena bolanya tuh bukan di dia, bolanya di si receiver, salah. Receiver nggak pernah salah. Kenapa nggak pernah salah? Karena bolanya tuh bukan di dia, bolanya di sender. Gitu loh. Yang lempar bola kan si sender. Receiver cuma nerima. Ya, dengan dictionary. Ya gue harus jelasin bahwa setiap kita itu di back mind kita itu punya dictionary, punya kamus ya. Kamusnya tanda kutip ya, virtual tentunya yang dibangun secara kolektif ya. Dari mulai kita lahir, diasuh, kita sekolah, kita punya peer group, kita punya experience segala macam pendidikan, itu ada dictionary. Nah, dictionary itu yang kita gunakan untuk memaknai apapun komunikasi simbol-simbol yang dikirimkan oleh para sender. Ya, jadi sekali lagi receiver nggak boleh disalahin gitu loh. Nah sekarang kalau Pak Mahfud kebingungan ya agak cenderung mengasihani diri sendiri gitu ya. Ini kok pemerintah nih, kan dia bagian dari pemerintah ya, kok gua dituduh mulu gitu ya. Kadang dituduh komunis, dekat ke komunis, kadang dituduh dekat ke kapitalis. Menurut gua yang harus melakukan evaluasi diri alias self reflection ya Pak Mahfud dan teman-teman yang ada di pemerintahan. Selama ini ngirim beritanya nih, ngirim message-nya gimana gitu loh. Jangan-jangan ya ini bisa benar bisa salah ya kan, namanya komunikasi kan bukan ilmu eksakta. Jangan-jangan memang yang dikirim itu adalah sinyal-sinyal yang bisa ditafsirkan lain oleh masyarakat. Ya misalnya kalau tadi muncul tuduhan-tuduhan kok berpihak kepada komunisme atau cenderung ke kiri-kirian, ya bisa jadi ada beberapa hal langkah-langkah pemerintah atau bagian-bagian dari pemerintah yang oleh masyarakat, sebagian masyarakat setidaknya ditafsirkan ke arah situ. Ya beberapa dugaan gua misalnya ya, ini misalnya loh ya belum tentu benar. Misalnya sebelumnya ada inisiatif dari DPR. Ya ada satu fraksi yang kemudian kekeh mengusulkan rancangan undang-undang HIP. Haluan Ideologi Pancasila. Namanya sih bagus. Tapi ketika ditelisik isinya ya itu bikin marah sebagian masyarakat. Karena ada tendensi ya tanda kutip untuk punya rumusan Pancasila yang berbeda gitu loh ya. Nuansa-nuansa Pancasila 1 Juni itu sangat kuat, padahal yang kita sepakati sebagai dasar negara sekarang adalah Pancasila yang disepakati oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Apalagi di situ di rancangan awal itu ada Trisila, ada Ekasila yang ujungnya gotong royong, ada konsep ketuhanan yang berkebudayaan dan seterusnya. Jangan lupa publik itu dari waktu ke waktu punya memori kolektif. Gitu loh ya. Akhirnya apa? Mau gak mau memori kolektif publik itu terbawa ke masa-masa Orde Lama. Iya kan? Di situ ada Nasakom, PKI begitu dominan, sangat berpengaruh kepada rejim yang berkuasa, ya kan? Dan kata-kata waktu itu, kata-kata gotong royong itu akrab banget ya dengan kelompok ini gitu. Nah itu nggak bisa disalahkan ya, dalam teori komunikasi nggak bisa disalahkan. Kenapa? Bagian dari bagian dari subconscious mind kolektif masyarakat. Nah apalagi misalnya kalau gua nggak salah nih ya, di bulan September yang lalu itu ada hari nasionalnya Korea Utara. Negaranya Kim Jong Un, ya kan? Kemudian pemerintah kita itu mengirimkan karangan bunga ucapan selamat. Mungkin beberapa orang bilang ya apa yang salah? Ya nggak ada yang salah sih. Ya kalau ngomong salah bener ya mana pernah sih pemerintah salah, nggak boleh nyalain pemerintah ya. Kalau kata Bintang Emon tuh ya pemerintah kerjanya udah bener banget. Tapi kan masalah persepsi lagi. Ya. Perasaan nih kalau kata sebagian orang yang antipati.
Negara yang punya hari nasional, negara yang berulang tahun tuh banyak banget di dunia ini, ada lebih dari 200 negara. Apa iya setiap ada negara berulang tahun, kita terus ngirim karangan bunga gitu? Nggak tahu ya, mungkin aja enggak ya. Kenapa kok Korea Utara nih jadi spesial banget? Apalagi yang konyol ya, yang gua catat ya, penjelasan dari salah satu pejabat Kementerian Luar Negeri itu menurut gua blunder. Justru memperkuat persepsi kolektif yang tadi. Apa penjelasannya? Penjelasannya kira-kira begini, kenapa diributin? Karena dulu Presiden Soekarno juga mengirimkan karangan bunga kepada kakeknya Kim Jong Un, yaitu Kim Il Sung. Kenapa gue bilang blunder? Karena ini ketahuan gak ngerti konteks. Zaman itu kita tahu memang Indonesia rejimnya cenderung ke kiri, ke komunisme. Gue gak bilang rejimnya komunis, enggak. Gue cuma bilang ada kecenderungan itu. Sehingga kita kenal ada poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Kan gitu kan? Nah, jadi dalam konteks itulah waktu itu kirim mengirim bunga tadi terjadi. Ketika kirim mengirim bunga yang sekarang dikaitkan ke sana, itu bukannya menetralisir gitu ya, kenyinyiran dari sebagian publik yang gak setuju, justru menguatkan tadi persepsi kolektif yang sudah kadung terbentuk. Nah, belum lagi kalau udah bulan September ya, kita nyatet lah ya, itu banyak banget kasus-kasus yang masjid jadi korban vandalisme. Kemudian sebelumnya ada perempuan kalau gue nggak salah ya, yang marah-marah masuk masjid bawa anjing. Kemudian ada ustadz ditusuk, ada ustadz dibacok, macam-macam gitu loh. Dan sayangnya kasus-kasus ini sebagian ya, kalaupun tidak semuanya, itu tidak diselesaikan secara memuaskan oleh aparat. Kita ingat banget secara kolektif, lagi-lagi ini ingatan kolektif publik. Sebagian besar pelakunya selalu dikatakan bahwa mengalami gangguan kejiwaan. Kan akhirnya muncul sinisme ya. Ini kok orang gila di Indonesia nih canggih amat ya. Kenapa orang gila itu selalu sasarannya masjid, rumah ibadah, pemuka agama, imam masjid. Kenapa begitu gitu loh. Ini yang memprogram siapa? Lagi-lagi guys, gue gak punya pretensi mengatakan berbagai persepsi publik itu benar 100%, enggak. Tapi dalam teori komunikasi berlaku bahwa persepsi is the fact. Persepsi is the true fact. Nah, ketika pemerintah tidak mengelola proses komunikasi publiknya dengan baik, gak boleh marah juga. Kalau kemudian persepsi publik ini semakin menguat dan akhirnya ketika ada sinyal-sinyal yang mengarah ke sana ya dipersepsikan begitu. Demikian pula ketika tadi ada tuduhan ini kok ke arah kapitalisme gara-gara Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker. Ya gimana ya gue mau komennya ya. Karena masyarakat tahu. Ya namanya dunia sekarang terbuka ya, dunia digital, medsos segala macam. Kebenaran hampir tidak mungkin dikendalikan oleh penguasa. Masyarakat tahu. Jauh hari sebelum undang-undang ini diketok dengan cara-cara yang spektakuler ya, gitu ya, super cepat ya. Bahkan kereta api Shinkansen di Jepang pun kalah cepat ya. Sebelum undang-undang ini diketuk palu di sidang paripurna DPR, itu kan ada tahun lalu sudah dibentuk Satgas ya untuk membahas isinya gitu ya. Nah, Satgas ini kalau gua nggak salah isinya 120 orang dan sebagian besar mereka adalah pengusaha. Which is adalah pemilik modal. Nama-nama pengusaha besar gitu, itu ada di situ. Diketuai pula oleh siapa? Ketua Umum Kadin gitu. Jadi ketika undang-undang ini lahir gitu ya, dengan cara-cara yang tadi ya yang tidak biasa ya, ketidakbiasaannya ini agak susah dibantah loh ya, karena keluar dari mulut para anggota dewan sendiri yang terheran-heran. Misalnya ya, kenapa dari balik ke sidang paripurna cepat banget, sidang paripurna yang dimajuin, bahkan ada satu anggota dewan ya dari satu partai itu mengatakan itu kalau nggak salah pengesahannya jam 3 ya. Sidang paripurnanya dijadwalkan jam 3, dia diundang dan teman-teman tuh jam 2. Sehingga sengaja dia menolak hadir karena merasa ini nggak etis. Nah, dengan segala itu kemudian orang kan berpikir, ini kepentingan siapa nih yang begitu buru-buru banget, kebelet banget buat dibelain gitu loh. Ya akhirnya orang ujung-ujungnya berpikir apa? Ada para kapitalis yang berdiri di belakang pengesahan undang-undang ini. Again ini persepsi. Dan persepsi belum tentu benar. But teori komunikasi mengatakan persepsi is the true fact. Nah, oleh karenanya guys, menurut gua, kalaulah ada yang harus berubah bukan masyarakat.
tapi pemerintah. Ya, ketika mengirimkan sinyal, sinyal itu kan berarti simbol komunikasi. Harus dipastikan bahwa tidak akan ada peluang atau potensi itu tanda kutip disalahartikan oleh publik. Again ya, publik itu nggak pernah salah, nggak boleh disalahin. Karena mereka cuma terima bola. Mereka tuh cuma terima bola. Nah, ngelempar bolanya yang benar dong gitu ya. Ngelempar bolanya yang benar supaya tidak ada persepsi yang macam-macam. Nah, itu satu poin yang gue mau garis bawahi. Ya, ini bab teori komunikasinya. Nah, tapi gue agak tergelitik nih ketika Pak Mahfud ya dalam cuitannya ini, dalam curhatnya ini bilang, apa jangan-jangan kita perlu satu konstruk teori tersendiri buat menjelaskan masyarakat kita. Yaitu dia bilang prismatic society. Nah, gue jadi akhirnya tertarik nih untuk buka-buka lagi karena background gue kan sosiologi ya. Jadi gue tertarik nih prismatic society ini apaan? Ya, teorinya itu simpel banget guys ya. Jadi gini, si Rix ya, nama lengkapnya itu siapa tadi ya gue lupa. Rix itu nama lengkapnya adalah siapa ya? Fred Rix. Kalau gue nggak salah nama tengahnya itu ada W-nya ya, Fred W. Rix. Gue nggak tahu W itu singkatan dari apa ya. Jadi dia itu mencoba bikin peta lah gitu ya. Dia mengkontraskan ada masyarakat tradisional yang cenderung diffuse ya. Ada masyarakat diffuse itu nyampur ya. Apa ya, bukan engage juga tapi nyampur lah gitu ya. Sementara ada masyarakat modern yang cenderung partikularis. Ya gampangnya gini, kalau di masyarakat tradisional itu ada hak milik adat misalnya yang bukan hak milik pribadi. Kemudian batas antara ruang privat sama ruang publik itu relatif tidak jelas misalnya begitu ya. Kemudian masyarakatnya komunal, kemudian masih banyak melakukan mistifikasi misalnya. Itu ciri-ciri masyarakat tradisional. Sementara masyarakat modern cirinya partikularistik. Semuanya sudah serba tersistem gitu kan ya. Masyarakat yang ada birokrasinya, di situ teori Weber jadi masuk ya. Kemudian juga lebih menghargai pada prestasi atau meritokrasi misalnya dalam politik begitu, lebih terbuka, lebih demokratis dan segala macam. Jadi yang satu diffuse, kontrasnya yang satu lagi sangat partikularistik. Nah, masyarakat prismatik atau prismatic society kayak prisma ya, lo tahu kan cahaya tuh kalau lewat prisma tuh dibiaskan gitu ya. Itu ada di tengah, ini masyarakat transisi. Nah, kata si Rix, masyarakat prismatik ini gue kutip teorinya ya, punya 3 ciri mendasar. Yang pertama adalah heterogenitas. Jadi heterogen, ya. Kenapa heterogen? Karena di situ ada kayak konflik antara nilai-nilai tradisional yang masih kuat dengan nilai-nilai modern yang mulai diterapkan oleh sekelompok orang. Jadi mulai ada nilai-nilai yang heterogen, gitu ya. Kemudian overlapping. Sistem-sistem tradisional itu hidup berdampingan ya, damai nggak tahu ya, tapi hidup bersamaan, overlap gitu ya dengan sistem modern. Ya contoh lah, kita masih kenal desa-desa adat. Sementara juga di wilayah-wilayah yang sudah berupa perkotaan kita kenalnya kelurahan. Lo tahu ya bedanya desa sama kelurahan. Kalau Pak Lurah itu pegawai negeri, aparat dari pemerintah, tapi kalau kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Di Bali kita kenal desa adat gitu kan ya. Di Sumatera Barat kita kenal namanya nagari gitu ya. Di banyak wilayah kita kenal desa-desa adat. Jadi overlap antara institusi-institusi tradisional dengan institusi modern. Nah satu lagi cirinya adalah formalisme. Terutama dalam demokrasi. Jadi mulai muncul institusi-institusi formal yang modern ya. Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik segala macam. Tapi secara substansial nilai-nilai tradisional itu masih kental di dalam lembaga formal yang tadi secara casing itu sudah modern. Ini ciri-ciri yang diungkapkan sama si Fred Rix. Nah, kalau menilai ini gue relatif bilang agak sependapat sama Pak Mahfud. Memang kita masih berada di masyarakat prismatik ini. Tapi menurut gue justru disitulah PR dari pemerintah dan partai-partai politik. Apa PR-nya? PR-nya adalah mempercepat proses transformasi masyarakat menjadi masyarakat yang sepenuhnya modern. Lewat proses apa? Proses edukasi, proses sosialisasi, proses pematangan demokrasi. Jadi maksud gua jangan sampai justru ya kita tahu nih masyarakat kita masih transisi.
dengan beberapa loopholes ya, terutama dalam konteks demokrasi. Nah, loopholes itu malah kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya, contoh nih, punten ya. Contoh misalnya, ya kalau kita bicara misalnya flashback ke Pilkada DKI, ya dari sana kan kemudian masyarakat kita terpecah ya, terbelah, cebong kampret, itu ya. Nah, kemudian keterbelahan itu terus dilestarikan, diperkuat ya, ada echoing ya ketika Pilpres. Kemudian terus sampai sekarang ke bawah. Kan kacau. Kan kacau. Ya gue sih ngerasa nggak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk kemudian menghilangkan atau meminimalisir keterbelahan ini. Misalnya, bayangan gue nih. Pemerintah, lembaga-lembaga politik termasuk partai-partai besar di Dewan harusnya berusaha keras membuat demokrasi kita lebih sehat dan lebih matang. Misalnya apa? Salah satu yang bisa memicu keterbelahan tadi adalah karena jumlah kandidat yang bisa bertarung dalam Pilpres misalnya atau pemilihan kepala daerah sangat terbatas. Biang keroknya apa? Ada threshold gitu loh. Yang sangat tinggi 20%. Dampaknya kita lihat di dalam pilkada serentak yang akan datang misalnya banyak banget daerah yang calon tunggal. Ya, Pilpres itu selalu 2 calon, rata-rata 2 calon. Ya, akhirnya kalau nggak A ya B. Ya, dan juga di situ kita lihat punten ya, ini kata Pak Mahfud sendiri, 92% dari calon kepala daerah itu didanai oleh cukong katanya. Bukan kata gue ya, gue cuma ngutip. Nah, dengan kondisi threshold yang tinggi itu, siapapun yang mau maju dalam pemilihan pejabat publik yang harus berkontestasi ya lewat election, itu harus sewa perahu. Dan sewa perahunya mahal. Kalau gue nggak salah Pak Rizal Ramli itu pernah nyebutin tarifnya ya, kalau bupati, wali kota berapa, gubernur berapa, presiden berapa. Dahsyat angka-angkanya. Nah, akhirnya demokrasi kita tidak pernah matang. Tadi formalisme. Wujudnya demokrasi tapi isinya oligarki, kemudian plutokrasi dan segala macam yang lain yang bukan demokrasi. Nah, kita kan berharap ya ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, dari partai-partai politik khususnya yang besar-besar untuk mendewasakan. Contoh lain misalnya, kalau kita bicara masyarakat tradisional menurut Rix itu ketika ada regenerasi politik pemimpin itu biasanya tadi karena darah, feodalisme ya kan keturunan segala macam. Sementara dalam masyarakat modern demokrasi ya elected mestinya. Nah, sayangnya ya kita masih menunjukkan tadi masyarakat prismatik yang di tengah-tengah transisi. Formally adalah pemilihan. Tapi di situ kita masih melihat nepotisme misalnya yang sangat-sangat kental. Kita masih melihat politik dinasti misalnya di situ. Ya, ini kan sangat kita sayangkan. Alangkah bahagia dan bangganya kita kalau pemimpin-pemimpin kita di pusat, Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin yang lain itu menunjukkan contoh keinginan untuk mematangkan demokrasi kita sehingga kita tidak lagi terjebak jadi masyarakat transisi yang ada di tengah-tengah. Nah, menurut gua akhirnya ketidakmatangan berdemokrasi ini turun ke bawah, ya. Ya karena mohon maaf ya, ini penguasa menunjukkan bahwa sumbu mereka pendek ya, kupingnya mudah panas ya. Dikit-dikit hoax, dikit-dikit ya tuduhannya hoax apa segala macam, dipolisikan dan segala rupa. Akhirnya gue melihat ada kecenderungan juga di masyarakat nggak matang berdemokrasinya. Ya satu yang gue ingin garis bawahi kembali, demokrasi itu sebuah sistem yang kita pilih 24 hours a day, 7 days a week, 365 hari dalam setahun. Artinya apa? Masyarakat itu tidak hanya berdemokrasi ketika terjadi pemilu, pileg, pilkada dan seterusnya, tidak. Dan nggak berarti ketika udah milih wakilnya, udah milih presiden, milih bupati, wali kota, milih gubernur, kemudian semua diserahkan dan terserah lu bikin apa, gue percaya penuh dan gue gak boleh ngomong. Nggak gitu, nggak begitu. Tetap masyarakat punya hak penuh untuk mengamati, ya, memelototi, mengkritisi. Ya, mengkritisi siapa? Mengkritisi orang-orang yang sudah dia berikan amanah untuk mewakili dan melaksanakan kepentingannya. Jadi harusnya berpikirnya ketika seseorang sudah terpilih jadi presiden, maka dia adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Nggak peduli rakyat itu memilih atau tidak memilih dia di dalam pilpres yang lalu. Tidak boleh orang kemudian dipojokkan hanya karena dia dianggap kelompok yang tidak memilih presiden yang sekarang berkuasa. Demikian pula di level bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Karena sekali lagi begitu pejabat publik, elected officer ini terpilih, dia memimpin semua rakyatnya, baik yang memilih dia maupun tidak.
Nah, dalam konteks ini sekali lagi gue sedih kalau ternyata masyarakat sipil pun tidak menunjukkan tidak menunjukkan kedewasaan. Ya tapi gue nggak bisa salahin sepenuhnya ya, karena like father like the son. Ini contoh ya. Sebenarnya gue males ngebahas ini, tapi kayaknya perlu deh ya sebagai pembelajaran buat kita semua. Podcast gue yang terakhir yang ngebahas tentang gue lupa ya. Tapi dia gue ngebahas tentang masih omnibus law lah ya. Masalah-masalah turunan dari itu gitu ya. Sama sekali gue nggak bahas masalah pilpres, gue cuma mengkritisi keadaan termasuk tindakan pemerintah yang agak represif ya di dalam menangani demo dan seterusnya. Intinya itu, suara seorang warga negara. Nah, ada seseorang nih yang kayaknya cinta banget sama gue. Sampai 2 kali ya dia mampir di channel ini dan ngasih komen untuk video yang sama. Video yang judulnya Omnibus Law Ciptaker, _2 giliran Gatot Nurmantio ditangkap tanda tanya ya. Komentar pertama ya dia bilang begini, selalu saja melakukan pembenaran sendiri. Gue sampai mikir-mikir pembenaran yang mana gitu ya. Perasaan gue cuma ngungkapin beberapa fakta ya. Selalu saja melakukan pembenaran sendiri. Dasar otaknya orang-orang di grup ini, grup mana ya? Kita kan kagak bikin grup ya. Di grup ini sudah nggak mau akui kekalahan Pilpres 2019. Itu aja jadinya pada ngawur. Loh, apa hubungan sama Pilpres? Terus 1 jam kemudian orang yang sama ya, ini mampir lagi. Dia bilang begini, Bung, Anda gabung aja sama Kadrun di sana. Waduh, apa urusannya gue gabung sama Kadrun? Ratunya Ratna Sarumpait, Masya Allah Ratna Sarumpait jadi ratu ya. Rajanya Suginur, tahu ya Gus Nur yang kemarin ditangkap. Anggota Tengku Zulkarnain, maksudnya Zongki ini siapa ya. Kemudian Garong Rocky, mungkin maksudnya Rocky Gerung gitu ya. Plus FPI, kami, HTI, PKS. Astagfirullahaladzim. Gue pas baca geleng-geleng ya. Aduh, punten ya, ini siapa sih yang ngomong nih? Ini akunnya Mamak LCMMC. Gue gak tahu tuh LCMMC artinya apa ya. Gue pas baca ini gue geleng-geleng ya. Ini salah makan apa defisit kewarasan apa gue gak tahu ya. Yang tadi gue bilang, gak ada urusan sama Pilpres. Ya, di Pilpres gue milih A karena gue gak suka B. Gue pilih B karena gue gak suka A. Pilpres sudah selesai. Begitu siapapun, dalam Pak Jokowi jadi presiden, gue rakyatnya. Dan boleh dong gue ngasih komentar, pendapat gue, penilaian gue tentang bagaimana beliau dan aparat-aparat di bawahnya menjalankan pemerintahan. Itu hak gue. Tidak diberikan oleh negara, itu hak asasi, dijamin oleh konstitusi. Ya, gue gak bikin makar, gue gak bikin apa-apa. Nah, ini mungkin ciri-ciri salah satunya dari prismatic society. Judulnya demokrasi, substansi isinya masih nggak bisa terima, gitu loh, masih feodal. Seolah-olah kalau seorang sudah menang dalam pilpres, pemilu apapun, pilkada segala macam, dia menjadi orang yang nggak boleh salah, nggak bisa salah dan nggak bisa disalahin. Ini kan model kerajaan gitu ya. Ingat kan Raja Louis ke-14 ya dulu mengatakan letas semua, negara adalah saya, gitu ya. The king can do no wrong gitu kan. Kan nggak berlaku dalam demokrasi. So guys, kita masyarakat pun punya PR. Bagaimana kita segera meninggalkan fase prismatic society dan menjadi masyarakat demokratis dalam artian yang substansial, bukan cuma prosedural. Jadi buat Pak Mahfud, instead of banyak ngeluh Pak, mungkin better Bapak bikin planning Pak. Ini masyarakat bagusnya diedukasi dengan cara yang bagaimana. Karena itu tugas Bapak sebagai bagian dari pemerintah. Dan tugas kita semua juga ya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.